Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7444 sampai bab 7447. Xiao Changkun menderita kerugian besar dan tampak enggan pada saat ini. Namun, meskipun dia tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan. Pihak lain sudah pergi, dan dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan kembali mukanya. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa menelan pil pahit ini dan berjalan bersama Ye Chen dan Xiao Churan menuju bandara. Alan juga tampak tidak senang, bergumam tanpa henti. Sialan, nenek Emma tidak pernah mengalami kerugian seperti ini. Dulu, aku bisa membuka jendela di lingkungan lama saya dan mengumpat seluruh masyarakat tanpa kehilangan tempat. Memikirkan bahwa aku dihina oleh bajingan itu hari ini, sungguh menyebalkan. Xiao Churan, yang tahu sifat ibunya, mencoba menenangkannya. Baiklah, Bu, ini hanya masalah kecil, jangan terus-terusan diungkit. Jangan lupa kita akan pergi liburan kali ini. Alan menggerutu, kudengar pasangan tercela itu mengatakan mereka juga akan pergi ke Maladewa. Mereka tidak berada di pesawat yang sama dengan kita, kan? Ye Chen berkata dengan santai, penerbangan langsung dari Jinling ke Maladewa tidak tersedia setiap hari. Saat ini adalah musim puncak untuk destinasi tropis, jadi hanya ada satu penerbangan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Setelah tahun baru, saat pariwisata luar negeri menurun, penerbangan berhenti. Alan bertanya dengan heran, jadi maksudmu mereka pasti berada di pesawat yang sama dengan kita? Tepat sekali, Ye Chen tersenyum, jika mereka benar-benar akan pergi ke Maladewa, mereka pasti ada di pesawat kita. Xiao Changkun mengumpat kesal, sial banget deh, satu pesawat sama orang kayak gitu. Alan melirik Xiao Changkun dengan jijik, lalu mencibir, apa yang kamu takutkan? Lebih baik mereka berada di pesawat yang sama. Aku bahkan tidak sampai lebih awal, tetapi begitu kita berada di pesawat, aku akan membuat mereka membayar. Xiao Churan, yang khawatir, segera meraih lengannya dan memohon. Oh, Ibu, tolong jangan bertindak gegabah. Membuat keributan di pesawat tidak seperti di darat. Bahkan masalah terkecil pun dapat meningkat menjadi sesuatu yang sangat serius. Selain itu, setiap penerbangan sekarang memiliki petugas polisi udara, pada dasarnya polisi udara. Jika Anda membuat masalah di pesawat, Anda mungkin akan ditangkap. Alan mencibir, Cih, tangkap aku kalau begitu. Apa kau tahu nama panggilan ibumu? Saat berbicara, Alan mengenang hari-hari gemilangnya di Bedford Hills. Nama, Malaikat Maut Bedford Hills, masih terngiang di fasilitas pemasyarakatan Bedford Hills hingga saat ini, menggema dan mengagumkan. Xiao Churan benar-benar bingung dengan ibunya. Ibunya pernah keluar masuk penjara, baik di Tiongkok maupun di AS, dan telah melihat semuanya. Mengancamnya dengan polisi udara tidak akan membuatnya gentar sedikit pun. Tanpa pilihan lain, Xiao Churan hanya bisa memutuskan untuk mengawasi ibunya dengan ketat. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak pantas, dia harus segera menghentikannya. Ini adalah perjalanan luar negeri pertamanya bersama Ye Chen, dan mungkin yang terakhir, jadi dia benar-benar tidak bisa membiarkan kepribadian ibunya merusaknya. Keluarga beranggotakan 4 orang itu memasuki bandara, melewati pemeriksaan keamanan dan bea cukai, dan tiba di ruang tunggu kelas 1 maskapai. Lounge yang didekorasi dengan mewah itu tidak terlalu ramai, karena khusus untuk penumpang kelas 1, tidak seperti lounge VIP biasa untuk anggota maskapai kelas bisnis atau kelas atas. Lounge ini diperuntukkan bagi mereka yang menghabiskan puluhan ribu, atau bahkan lebih dari 100.000, untuk tiket kelas 1 lintas samudra. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Setelah menunjukkan boarding pass, mereka dipandu oleh seorang staf darat muda ke area tempat duduk sofa di dalam. Secara kebetulan belaka, pria setengah baya dan wanita muda dari sebelumnya juga ada di sana, sedang sarapan. Musuh yang bertemu langsung memicu ketegangan. Ketika Alan melihat mereka, dia menyingsingkan lengan bajunya dan langsung berjalan mendekat. Pria itu,
Yang terkejut melihatnya, terkejut, karena tiket kelas 1 dari Jinling ke Male, ibu kota Maladewa, harganya hampir 70.000 yuan. Ia berpikir dalam hati, sial, dengan kekayaanku, menghabiskan 140.000 untuk tiket saja sudah menyakitkan. Aku tidak menyangka keluarga miskin beranggotakan 4 orang ini mampu membeli tiket kelas 1. Mereka pasti punya banyak uang. Melihat Emalan langsung menuju pasangan itu alih-alih duduk, Xiao Churan mencoba menghentikannya tetapi gagal. Lengan Emalan terlepas seperti dilumasi, menepis tangan Xiao Churan dengan langkah menyamping, dan melangkah ke arah mereka. Pria itu dan istrinya sedang makan, meja mereka penuh dengan makanan dari pilihan terbaik di lounge. Wanita itu sibuk mengambil foto dari berbagai sudut untuk media sosialnya. Sementara pria itu, yang melihat Emalan mendekat, meletakkan sumpitnya dengan waspada, tidak yakin dengan niatnya. Emalan sengaja memperlambat langkahnya, berhenti sekitar 1 meter dari mereka, jarak yang menurutnya aman seandainya pria itu mencoba memukulnya, memberinya ruang untuk menghindar. Xiao Changkun, khawatir dirinya akan mendapat masalah, berbisik, sayang, tunggu aku akan pergi bersamamu. Emalan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, sambil berkata dengan ringan, tidak perlu, nenek Ma akan mengalahkan mereka sendirian hari ini. Kemudian, dengan tangan disilangkan dan menyeringai, dia bergumam, ya ampun, pertama kali naik kelas utama? Bertingkah seolah-olah kamu belum pernah melihat apapun sebelumnya, mengambil makanan dari seluruh meja. Apa? Mencoba menghabiskan seluruh tiketmu dalam 1 kali sarapan? Wajah pria itu memerah karena malu. Dia tidak bermaksud mengambil sebanyak itu, tetapi istrinya yang baru menikah terus-menerus menyuapinya. Ruang tunggu itu memiliki banyak pilihan, termasuk counter yang dibuat sesuai pesanan, jadi dia mengambil roti, makanan penutup, pangsit udang, dan semua makanan pokok dimsum Kanton, bahkan memesan 2 mangkuk mie wonton. Dia tahu istrinya tidak bisa makan semuanya, dia hanya menuruti hawa nafsu dan mengumpulkan materi untuk media sosialnya. Ejekan Malan membuatnya terdiam sesaat. Namun, wanita itu mendongak dan mengejek Emalan. Kamu lagi? Aku yang bayar, jadi apa urusanmu berapa banyak yang aku ambil? Emalan menyeringai, aku tahu, kamu hanya ingin mengambil beberapa foto dan video untuk dipamerkan di media sosial, kan? Jangan pikir aku meremehkanmu, tapi sudah berapa kali kamu terbang dengan kelas utama? Wanita itu membentak dengan marah, berapa kali aku terbang di kelas utama itu bukan urusanmu. Lagi pula, suamiku biasanya bepergian dengan jet pribadi. Kami hanya akan bermalas-malasan di kelas utama dengan orang-orang sepertimu karena kita tidak bisa memesan jet kali ini. Oke? Oh, kumohon. Emalan mengeluarkan ponselnya, menggulir layar sambil mencibir. Dengarkan omong kosongmu, bertingkah seolah-olah kamu benar-benar terbang dengan jet pribadi. Dengan Bentley tua yang dikendarai suamimu, kekayaannya mungkin cukup untuk menyewa mobil murah di dalam negeri. Aku tahu beberapa jet pribadi menawarkan tiket pulang pergi dengan harga diskon, perjalanan singkat mungkin seharga puluhan ribu atau bahkan kurang. Tapi menyewa jet pribadi ke luar negeri? Harganya mulai dari lebih dari 1 juta per penerbangan. Apakah suamimu sanggup membayarnya? Lelaki itu berpikir dalam hatinya, bagaimana nenek tua ini bisa tahu begitu banyak? Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Pria parubaya itu terkejut dalam hati, tetapi wanita muda di sampingnya sama sekali tidak tahu tentang hal-hal seperti itu. Sejak bersama pria itu, ia belum pernah lagi merasakan kemewahan jet pribadi. Kisah-kisah tentang jet pribadi hanyalah cerita yang pernah diceritakan suaminya beberapa kali. Dan suaminya, sejujurnya, enggan menghabiskan banyak uang untuk menyewa pesawat untuk perjalanan jauh. Biasanya, dia akan memanfaatkan jet pribadi milik orang lain yang menuju ke suatu kota atau kembali ke Jinling dalam keadaan kosong, yang tidak menguntungkan bagi pemiliknya. Jadi, melalui agen, mereka akan menawarkan perjalanan pulang pergi dengan potongan harga dengan biaya bahan bakar beberapa puluh ribu, seperti pengemudi taksi yang mengambil tiket murah setelah perjalanan jauh. Untuk pamer, pria itu pernah menghabiskan 100.000 yuan untuk terbang dari Jinling ke Chang'an. Pengalaman itu menjadi bahan pamernya, dan memberitahu istrinya bahwa dia selalu menyewa jet pribadi kemanapun dia pergi. Namun, perjalanan ke Maladewa ini terlalu mahal.
Meskipun tidak semahal perjalanan KAS, saat itu adalah liburan festival musim semi, dan harga-harganya melambung tinggi. Harga tiketnya hampir mencapai 1 juta, yang tidak sanggup ia keluarkan, jadi ia berbohong tentang jet pribadi yang sudah dipesan penuh. Alan sangat ahli dalam menemukan kelemahan orang lain. Melihat wanita itu terobsesi mengambil foto, dia tahu mereka memiliki tujuan yang sama, tetapi pengalamannya sendiri jauh melampaui wanita muda itu. Menghancurkannya akan menjadi hal yang mudah. Wanita itu, yang sekarang kesal, meletakkan teleponnya dan melotot ke arah Alan, sambil membentak, "Dasar wanita tua menyebalkan, suamiku menghabiskan banyak uang untukku. Kali ini kami tidak bisa memesan jet. Siapa kamu berani mengoceh tentang itu? Seolah-olah kamu pernah menerbangkan pesawat sewaan lintas samudra, sungguh lelucon." Alan tertawa terbahak-bahak, sambil berpikir, "Gadis kecil, 2 kalimat saja sudah membuatku terpikat. Kau pikir kau bisa bersaing denganku?" Setelah berkata demikian, dia menyodorkan telepon genggamnya di hadapan mereka sambil menyeringai, "Lihatlah video ini di media sosialku, buka dan perhatikan baik-baik." Pria itu, yang kebingungan, membuka video dan melihat bagian dalam pesawat pribadi yang dihias dengan sangat mewah. 3 pramugari membungkuk dalam-dalam ke arah kamera, dan pramugari yang memimpin berkata dengan hormat, "Yang terhormat Ibu MA, selamat datang di pesawat ini. Penerbangan ini dari Jinling ke Providence, AS, dengan perkiraan waktu penerbangan sekitar 15 jam. Saya adalah kepala pramugari, dan kedua orang ini adalah anggota kru kami. Kami bertiga akan melayani Anda secara eksklusif selama perjalanan ini. Jangan ragu untuk memberitahu kami kebutuhan Anda." Pria itu tercengang. Alan berkata dengan ekspresi angkuh, "Biar ku beritahu, pesawat yang kutumpangi adalah Gulfstream G650 yang terkenal itu. Pernah mendengarnya?" Matanya membelalak saat menatap Alan, berseru dalam hati, apa latar belakang wanita tua ini? Menyewa pesawat pribadi kelas atas KAS, dan hanya untuknya saja. Itu pasti menghabiskan biaya sekitar 1 juta sekali jalan, setidaknya 2 juta untuk perjalanan pulang pergi. Apakah dia punya tambang emas? Wanita itu, setelah menonton video itu, mengejek dengan acuh tak acuh, "PFFT, hanya sebuah video. Apa buktinya? Aku tahu ada banyak drama pendek yang buruk di luar sana. Mereka bisa mendapatkan set apapun, bahkan pesawat pribadi atau kota terlarang." Pria itu segera memarahinya, "Diam dan makan makananmu. Semua ini masih tidak bisa membuatmu diam?" Wanita itu, yang terkejut karena suaminya menegurnya, berkata dengan kesal, "Sayang, mengapa kamu membentakku? Nenek tua bau ini yang membuat masalah." Dia menunjuk hidungnya dan mengumpat, "Sudah kubilang diam. Kau tidak dengar? Satu kata lagi, dan aku akan menamparmu di sini." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Wanita itu terdiam karena ketakutan. Setelah memarahi istrinya, pria itu mengembalikan ponsel itu kepada Alan sambil tersenyum lembut, dan berkata dengan hormat, "Bu MA, tidak, Bibi MA, saya minta maaf. Kami tidak mengenali perawakan Anda. Mohon jangan tersinggung. Dengan kekayaan bersih hanya beberapa puluh juta, Bentley miliknya adalah mobil bekas dan tidak mahal. Bagi orang biasa, dia memang kaya, jadi dia suka pamer sesekali. Namun, dia tahu betul bahwa dibandingkan dengan seseorang yang bisa menghabiskan lebih dari 1 juta untuk menyewa pesawat pribadi ke AS, kekayaannya tidak ada apa-apanya." Alan tidak menyangka pria yang begitu sombong di luar bandara itu akan hancur setelah melihat satu video di media sosialnya. Senyum kemenangan tersungging di wajahnya. Pada saat yang sama, dia mendesah dalam hati, memposting di media sosial untuk pamer tidak ada salahnya. Bukankah itu berguna hari ini? Dengan pikiran itu, dia mendengus dan berkata kepada pria itu, "Anak muda, izinkan aku memberitahumu, saat kau berada di dunia luar, jangan selalu berpikir kau adalah yang terhebat. Selalu ada gunung yang lebih besar, orang yang lebih hebat. Bagaimanapun, suamiku adalah seorang pemimpin di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, jadi kami tidak boleh terlalu mencolok. Jika aku pergi ke Maladewa sendirian, aku pasti akan naik Gulfstream G650.
Kau pikir aku senang duduk di kelas utama dengan orang-orang sepertimu? Kepercayaan diri pria itu benar-benar hancur oleh Emalan. Dia buru-buru meminta maaf. Ya, Bibi MA, Anda benar sekali. Kami akan bersikap lebih rendah hati mulai sekarang. Emalan mengangguk puas, lalu berkata ringan, kali ini aku akan membiarkannya berlalu. Berhati-hatilah di masa depan. Sambil berkata demikian, dia mengangkat dagunya dan melangkah anggun kembali ke keluarganya. Xiao Changkun tercengang. Ketika Emalan kembali, dia berbisik, sayang, kapan kamu terbang ke AS dengan jet pribadi? Kok aku tidak tahu? Xiao Churan sama tercengangnya. Dia tahu ibunya pernah ke AS, saat dia sedang menempuh program magister di Providence, dan ibunya berkata dia merindukannya dan mengunjunginya. Namun ibunya tidak pernah menyebutkan bepergian dengan jet pribadi. Dan bagaimana mungkin dia mampu membelinya? Xiao Churan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ya, ibu, kenapa aku tidak pernah mendengar ibu terbang dengan jet pribadi? Di mana ibu mendapatkannya? Emalan, yang sedikit gelisah, bergumam canggung, bukankah aku dulu berbelanja di Harbor City? Ada toko perhiasan yang mengadakan undian promosi. Hadiah pertama senilai 1,2 juta, dan aku memenangkannya. Coba tebak? Alih-alih memberiku uang tunai 1,2 juta, mereka menawarkan perjalanan jet pribadi ke AS senilai 1,2 juta. Jika aku tidak mengambilnya, itu akan sia-sia, dan tidak dapat diuangkan. Jadi, karena kalian ada di AS, kupikir aku akan mampir untuk menemuimu. Xiao Changkun terkejut sekaligus gembira. Astaga, sayang, kamu seberuntung itu? Luar biasa. Dan kamu bilang kamu menunjukkan postingan media sosialmu kepada pria itu. Apakah kamu memposting tentang itu? Bagaimana aku tidak tahu? Emalan terbatuk 2 kali, mengingatkannya, pelankan suaramu, jangan biarkan siapapun mendengar. Kemudian dia menambahkan, saya mempostingnya tetapi memblokir kalian semua agar tidak melihatnya. Tidak ingin kalian tahu. Tidak penting, mengerti? Xiao Changkun bingung, memblokir keluargamu sendiri termasuk tindakan yang tidak sopan? Sementara itu, Xiao Churan merasa sangat curiga. Toko perhiasan macam apa yang menawarkan undian dan hadiah yang tidak masuk akal seperti itu? Ada yang tidak beres. Kemudian dia memikirkan Ye Chen di sampingnya, dan tiba-tiba semuanya menjadi masuk akal. Jika Ye Chen telah mengatur semua ini di balik layar, itu tidak akan mengejutkan sama sekali. Bersambung.